Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Zaidan. Saya dari kelas 2024L. Saya kali ini akan menjelaskan tentang tujuan hukum pidana dan apa itu hukum pidana. Oke. Yang pertama, kita harus tahu dulu hukum pidana itu apa, ya kan? Hukum pidana adalah merupakan cabang hukum yang bertujuan memberikan keadilan dengan melarang perbuatan tertentu yang dianggap merugikan masyarakat. Fungsinya tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan tindakan serupa di masa depan, memulihkan kerugian korban, dan menjaga kestabilan sosial. Apabila hukum pidana dihubungkan dengan teori-teori yang telah ada, kita akan mendapatkan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami tujuan dan fungsi dari hukum pidana itu tersendiri. Berikut ini ada 6 teori-teorinya, tapi akan saya tambah satu jadi 7 teori. Let's go. Yang pertama ada teori absolut. Dalam konteks hukum pidana, teori ini melihat hukuman sebagai bentuk keadilan yang murni. Misalnya, seseorang yang melakukan pembunuhan harus dihukum karena kejahatannya tanpa mempertimbangkan apakah hukuman tersebut akan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Kita ambil contoh satu, seorang pembunuh dihukum penjara 20 tahun tanpa memperhatikan apakah hukuman tersebut akan mengubah perilaku atau memberikan efek jerah. Hukuman hanya diberikan sebagai balasan atas tindakan kriminalnya. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua. Teori relatif atau relatif teori. Hukum pidana menurut teori ini berfungsi untuk mencegah kejahatan. Sebagai contoh, pemberian hukuman berat untuk kasus korupsi dirancang untuk memberikan efek jerah atau deterrence kepada pelaku dan juga kepada masyarakat agar tidak tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Contoh, kita bakal ngambil contohnya juga di sini. Hukuman berat diberikan kepada pelaku korupsi agar masyarakat takut melakukan kejahatan serupa, sekaligus mencegah pelaku mengulangi kesalahan tersebut. Oke, kita lanjut ke teori yang ketiga, yang merupakan teori gabungan. Bahasa Inggrisnya combined theory. Dalam praktik hukum pidana, teori ini memungkinkan pendekatan yang lebih seimbang. Hukuman tidak hanya memberikan balasan atas kejahatan, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif. Contohnya, penjara memberikan hukuman sekaligus memberikan program pendidikan atau pelatihan bagi para narapidana agar saat narapidana keluar dia tidak akan mengulangi kejahatan yang serupa. Pasti dia akan jadi orang yang lebih baik. Kita lanjut ke teori yang keempat, teori rehabilitatif atau rehabilitatif. Hukum pidana berdasarkan pendekatan ini berfokus pada memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindakannya. Contohnya adalah pelatihan kerja atau konseling psikologis yang diberikan kepada narapidana untuk membantu mereka reintegrasi ke masyarakat. Ya, apabila saat narapidana itu keluar dari penjara, dia bakalan bisa gabung lagi ke masyarakat dan tidak akan melakukan kejahatan. Lanjut ke teori yang kelima, restoratif justice. Dalam pendekatan ini, hukum pidana bertujuan memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Misalnya, pelaku pencurian diwajibkan untuk mengembalikan barang curian atau memberikan kompensasi kepada korban sekaligus memulihkan hubungan sosial. Kita ambil satu contoh biar tidak pusing, yaitu seorang pelaku vandalisme diwajibkan memberikan kerugian dengan memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan olehnya, serta bertemu dengan korban untuk meminta maaf dan memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Lanjut ke teori yang keenam, pengendalian sosial atau social control. Hukum pidana bertindak sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat. Misalnya, undang-undang yang melarang narkoba bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat. Kita ambil satu contoh agar kalian tidak bingung.
Contohnya yaitu larangan merokok di tempat umum dengan sanksi denda yang bertujuan mengatur perilaku masyarakat demi menjaga kenyamanan dan kesehatan publik. Nah, hal ini bertujuan agar para pelaku agar takut sebelum melakukan hal tindakan yang bakal merusak stabilitas masyarakat. Hal ini untuk mencegah. Nah, itu dia. Selanjutnya kita ke teori yang ketujuh, deterrence effect. Let's go. Efek pencegahan adalah salah satu fungsi utama hukum pidana. Contohnya adalah hukuman mati untuk kejahatan tertentu yang ditujukan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa karena takut dengan konsekuensi yang berat. Contohnya, hukuman mati untuk pelaku terorisme dirancang untuk memberikan efek jerah kepada orang lain agar tidak mengikuti jejak tersebut. Nah, hal ini adanya hukuman mati ini diberlakukan kepada orang-orang agar tidak melakukan kejahatan yang sangat berat. Orang pasti akan takut dan tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Semua teori ini memiliki tujuan yang berbeda dan penerapannya tergantung pada konteks kejahatan serta kebijakan hukum yang berlaku. Dengan berjalannya teori-teori ini, hukum pidana akan diberlakukan lebih efektif untuk mencapai keadilan, mencegah kejahatan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, Muhammad Alvan Zaidan, tentang penjelasan tentang tujuan dari hukum pidana itu dan apa itu hukum pidana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing out.